akan membuat video untuk memenuhi tugas pengantar ilmu hukum yang berjudul Penegakan Hukum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ramadan dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Keisha Nania Azhara dari kelas E. Perkenalkan, nama saya Brani Ramadan dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Syafira Octavia Syam dari kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum untuk keadilan. Hukum merupakan instrumen penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan utama hukum adalah untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Hukum tidak hanya berupa aturan tertulis, tetapi juga pedoman perilaku dalam hubungan antar individu, masyarakat, dan bernegara. Menurut Sajipto Raharjo, hukum tidak berarti apabila tidak ditegakkan. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi unsur penting untuk mewujudkan hukum di Indonesia sebagai negara hukum. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, konsisten, dan tidak diskriminatif. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, pelanggaran hukum dan tindak kriminalitas cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak cukup hanya dibuat, tetapi harus ditegaskan secara efektif, agar keadilan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya, ada faktor-faktor efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama yaitu aparat penegakan hukum dan yang kedua peran masyarakat. Aparat penegakan hukum yang profesional, jujur, dan berintegritas akan meningkatkan kepercayaan publik. Sementara itu, peran masyarakat, kesadaran, dan partisipasi sangat penting agar hukum dapat ditegakkan secara optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada aparat seperti polisi, hakim, atau jaksa, tetapi mencakup seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan berjalannya hukum di masyarakat. Menurut Jimli Asidki, penegakan hukum dapat dipahami sebagai dua makna. Yang pertama sebagai individu, yaitu aparat penegak hukum yang memiliki kualitas, integritas, dan kultur kerja tertentu. Kedua, sebagai institusi, yakni lembaga penegak hukum yang bekerja dalam suatu sistem birokrasi. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan sebuah proses kolektif yang melibatkan aparat hukum, lembaga negara, serta masyarakat sebagai subjek hukum. Lalu selanjutnya ada fungsi penegakan hukum. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama sebagai instrumen pengaturan sosial, di mana hukum mengatur perilaku masyarakat, menentukan perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran demi terciptanya ketertiban. Lalu yang kedua, penegakan hukum berfungsi untuk mewujudkan keadilan sosial, yaitu dengan membedakan antara yang benar dan yang salah, menegakkan hak setiap orang, serta menjatuhkan hukuman secara adil kepada pelanggaran hukum. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada proses penegakan hukum di Indonesia. Ini dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, dari sudut pandang sosiokultural, yaitu penegakan hukum sebagai alat kontrol sosial yang bertujuan menanamkan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam diri masyarakat. Dua, dari sudut pandang struktural, yaitu bekerjanya lembaga-lembaga penegakan hukum secara sistematis untuk menciptakan keamanan dan ketertiban sesuai dengan ideologi dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Efektivitas penegakan hukum ini bisa diukur dari sejauh mana penegakan hukum ini bisa mendekatkan diri kepada masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan hukum. Yang pertama, keadilan hukum. Yang kedua, kepastian hukum. Yang ketiga, kemanfaatan hukum itu tersebut. Dengan memahami ruang lingkup, fungsi, dan proses penegakan hukum ini, kita dapat melihat bahwasannya penegakan hukum ini bukan sekedar penerapan penegakan hukum biasa atau aturan biasa, tetapi merupakan upaya menyeluruh untuk menjaga keadilan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang aparat penegak hukum utama. Dalam sistem hukum di Indonesia, penegakan hukum dilaksanakan oleh beberapa aparat penegak hukum utama yang memiliki peran dan kewenangannya masing-masing namun saling berkaitan. Yang pertama yaitu ada kepolisian atau penyidik. Kepolisian Negara Republik Indonesia
memiliki tugas utama, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu ada kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga yang berwenang melakukan penuntutan terhadap perkara pidana di pengadilan. Secara kelembagaan, kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif, namun dalam menjalankan tugasnya berfungsi sebagai bagian dari sistem peradilan. Baik, kita lanjut yang ketiga yaitu ada kehakiman, yaitu ada hakim dan pengadilan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara secara independen berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat itu ada advokat, yang mana advokat merupakan penegak hukum yang bebas dan mandiri serta memiliki kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya. Advokat perannya yaitu memberikan bantuan hukum, pembelaan, serta pendampingan kepada masyarakat guna menjamin hak-hak hukum setiap warga negara terlindungi. Itu yang selanjutnya yaitu ada tantangan penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, ketidakkonsistenan hukum. Masih terdapat yang mana si peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih atau tidak konsisten, serta penegakan hukum yang tidak sama antara satu kasus dengan kasus lainnya. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Yang kedua, korupsi dalam penegakan hukum. Praktik korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum. Korupsi juga merusak integritas dan objektivitas serta keadilan dalam proses hukum. Yang ketiga, rendahnya kepercayaan masyarakat. Maraknya kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Ketidakkepercayaan publik melemah, efektivitas penegakan hukum juga ikut menurun. Yang keempat yaitu siklus pelanggaran hukum. Ringannya hukuman atau tidak konsistennya penindakan terhadap pelaku pelanggaran hukum dapat menciptakan siklus pelanggaran yang berulang. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya memberikan efek jera. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita di sini mengambil teori Lawrence Friedman, yang mana itu ada 3, yaitu yang pertama legal substance, yang kedua legal starter, yang ketiga legal culture. Apa sih 3 itu? Yang pertama itu legal substance, yang mana itu produk atau output dari hukum tersebut seperti undang-undang dan perundang-undangan yang lainnya. Dan yang kedua yaitu legal starter, yang mana penegakan hukum atau kayak seperti lembaga-lembaga hukumnya, yang mana kayak seperti DPR, terus jaksa, hakim, yang seperti itu. Yang ketiga yaitu legal culture, yang mana itu budaya hukum tersebut, yang berarti yang berupa nilai-nilai atau sikap-sikap atau kebiasaan dari masyarakat tersebut sendiri terhadap hukum. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang telah teman saya sampaikan tadi, bahwasannya penegakan hukum ini bukan sekedar hanya penegakan hukum biasa. Penegakan hukum ini adalah unsur fundamental dalam kehidupan bernegara, karena hukum berfungsi menjaga ketertiban, mewujudkan keadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 bahwasannya Indonesia adalah negara hukum, dan negara hukum itu menjunjung tinggi supremasi hukum dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Ruang lingkup penegakan hukum tidak hanya terbatas pada aparat-aparat hukum saja, seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat, tetapi juga melibatkan masyarakat, karena masyarakat itu adalah
subjek hukum. Kalau tidak ada subjek hukum, maka proses penegakan hukum itu tidak akan berjalan sedemikian rupa. Penegakan hukum itu adalah proses kolektif yang dipengaruhi oleh kualitas individu, penegakan hukum, sistem kelembagaan, serta budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum memiliki fungsi-fungsi utama sebagai instrumen sosial dan sarana untuk mencapai keadilan-keadilan sosial. Hukum mengatur seluruh perilaku masyarakat, menetapkan batasan-batasan yang jelas antara yang benar atau yang salah, serta memberikan sanksi-sanksi kepada pelanggar yang melanggar hukum demi terciptanya keadilan dan ketertiban. Proses penegakan hukum di Indonesia berlangsung melalui proses sosio-kultural dan struktural. Pendekatan sosio-kultural membantu pembentukan kesadaran hukum di masyarakat, sedangkan proses struktural itu menindakberatkan lembaga-lembaga hukum dan menjalankan kewenangannya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku di masyarakat. Namun demikian, penegakan hukum Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang berlaku di penegakan hukum, seperti pertama, ketidakkonsistenan penegakan hukum, yang kedua, peraturan perundang-undangan, yang ketiga, penyalahgunaan wewenang, yang keempat, banyaknya praktik korupsi, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat-aparat penegak hukum. Tantangan ini berdampak pada optimalnya pencapaian tujuan-tujuan hukum. Oleh karena itu, diperlukan komitmen-komitmen bersama antar negara, aparat hukum, serta penegakan hukum dan juga masyarakat sekitar agar dapat terwujudnya dengan penegakan hukum yang konsisten, adil, dan juga berintegritas, agar tujuan-tujuan hukum itu tercapai seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, agar dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya, karena kekurangan dan kesalahan datangnya dari saya sendiri dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Cukup sekian penjelasan mengenai penegakan hukum di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena itu kesalahan itu datang dari saya sendiri. Apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.